kita sama-sama semua tundukkan kepala, kita berdoa. Persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Sepanjang ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami yakin dan percaya kami semua mengalami penyertaan Tuhan dan kehadiran-Mu cukup buat setiap kami. Buat Engkau satu-satunya yang menjadi fokus buat kami, Tuhan, senter dan pusat kemuliaan dari segala sesuatunya. Oleh sebab itu, kuasai kami dalam Roh-Mu. Setiap kebenaran firman yang ditabur, kami yakin dan percaya tidak akan pernah kembali sia-sia, akan terus mendewasakan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Engkau yang lebih dalam, mengenal hati dan pikiran-Mu, berjalan dalam setiap jalan-jalan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini, kuasai kami dalam Roh-Mu, kuasai kami dalam satu kesepakatan perjanjian kuasa darah anak domba, dan setiap firman yang kami dengar akan terus membebaskan kami, memerdekakan kami, dan membawa kami mengalami keajaiban kuasa kedahsyatan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami berdampak dan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman semua katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom semua, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Ya, Shalom, saya shalom. percaya bahwa di Shalom. dalam penyembahan ada hadirat Tuhan yang menjamah hati kita. Ya, shalom semuanya. Shalom, Ya, Ibu. saudara, saya percaya bahwa ada sukacita yang sedang mengalir ya. Amin. Wajahnya jangan dibuat panjang gitu. Mestinya bulat semua karena pandemi semua udah menjadi gemuk-gemuk. Katakan amin ya. Nah, malam hari ini temanya kan adalah Aku adalah aku Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin senantiasa memperkenalkan dirinya. Siapa dia, secara pribadinya dia, apa yang dia miliki, apa yang ada di pikiran dan perasaannya. Jadi malam ini saya ingin berbagi hanya tentang dia. Nah, saya percaya bahwa semua ini wajahnya adalah hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Berjalan dengan kuasa, melakukan apa yang menurut Tuhan, kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di dalam Yakobus 2. Kita percaya bahwa dia adalah dia satu-satunya yang kita sembah, namanya Yesus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yang di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Dan saya sangat percaya bahwa dari wajah saudara semua ini adalah orang-orang yang suka berdoa. Berarti orang-orang yang suka nyapa Tuhan. Berarti orang-orang yang punya hatinya Tuhan. Kalau punya hatinya Tuhan, pasti semuanya lemah lembut. Ya. Yang penting jangan lemah gemulai. Nanti bahaya bapak-bapak kalau pergi ke mall ngempit dompet ya. Karena hari-hari ini banyak pria ngempit dompet. Bukan nyimpen dompet, tapi ngempit dompet. Karena lemah gemulai. Oke. Kita masuk yuk di dalam Yakobus 2. Nggak usah kenalannya, saya udah dikenalin tadi. Saya Valentina Irawan, saya penginjil ya saudara. Saya punya satu suami, satu anak. Udah satu suami cukup ngurusnya, udah susah gitu ya. 2 tambah susah, 1 aja udah cukup. Yakobus 2 ayat 19. Saya agak cepat, banyak yang saya pengen bagi. Tapi waktunya kan harus benar-benar diatur ya. Karena kita ada Roh Kudus juga disiplin. Yuk, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Nah, ketika saudara perhatikan di Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya, kata firman, kita manusia, anak-anak Tuhan, keturunan Abraham, kita percaya bahwa hanya ada satu-satunya Allah yang hurufnya besar A-nya ya. Berarti dia Allah yang hidup, Allah yang benar. Yang sekarang kita panggil Yesus namanya. Itu baik ketika kita percaya bahwa dialah Tuhan. Tetapi firman berkata, setan-setan pun, iblis pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, persoalannya terkadang kita ini hanya tahu dia Tuhan, kita tahu bahwa dia adalah Allah, tapi kita sering tidak takut dan gentar sama Tuhan. Sedangkan setan tahu dia, tapi sampai gemetar. Nah, perbedaannya sebenarnya bukan di situ. Masakan iblis lebih takut terhadap Tuhan
lebih daripada kita orang percaya. Kan mestinya kita orang yang ditebus dengan darah Yesus harus memiliki takut dan gentar akan Tuhan. Menjaga seluruh sikap hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, apakah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman, hanya sekedar kita Kristen tanpa pertobatan, tanpa pengenalan akan Kristus. Kita yang harus menunjukkan. Sebenarnya perbedaan yang harus terlihat adalah ketika setan dibuang, ya toh, Lucifer dibuang dari surga, dari Taman Eden, mestinya dari surga, dia karena memiliki satu sifat namanya sombong, ya kan? Punya satu sifat sombong. Nah, perbedaan itu mestinya yang sangat terlihat. Bahwa saudara dan saya tahu dia Tuhan, mestinya kita memiliki sifatnya Tuhan. Salah satu sifatnya Tuhan yang harus dipelajari selalu. Karena ada ayatnya. Tuhan berkata, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah itu loh. Jadi kita harus punya kerendahan hati. Kenapa harus punya kerendahan hati? Karena setiap kita kalau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang angkat kita. Karena orang sombong itu pasti jatuh. Orang sombong pasti hancur. Dan kalau sudah punya sifat sombong, jangan pikir punya kuasa dalam doa ya. Karena itu sifatnya setan. Orang yang berkuasa di dalam doa bukan karena dia punya karunia roh. Bukan karena dia hari ini dipakai. Tapi karena punya yang namanya sifat-sifat karakter Kristus. Salah satunya. Punya ketaatan penuh seperti Kristus. Sampai mati di atas kayu salib. Saya percaya kita nggak bisa lakukan. Tapi minimal kita belajar taat atas apa yang Tuhan perintahkan. Jadi setiap kita belajar di poin yang pertama adalah mengenali Allah, bukan hanya sekedar ya dia Elohim, ya dia Yahweh, dia Yesua, bukan begitu. Bukan hanya itu saja, nggak cukup sampai di situ. Tapi mengenali apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi pikirannya, dan apa yang menjadi firman-Nya. Saya lihat tadi statementnya bagus semua, tapi persoalannya yang hadir ini ngerti apa enggak gitu ya. Terkadang kita terlibat dalam satu pergerakan, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Kita do nothing gitu ya. Cuma tampil aja wajahnya. Tapi do nothing. Nah ini menyedihkan. Karena tidak ada di sini level sebenarnya. Karena di hadapan Tuhan hanya ada orang percaya, orang benar, dan kita semua statusnya adalah anak-anak kerajaan sorga. Setuju katakan amin saudara. Coba kita pergi ke sini. Ke Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Cepat ditayangkan supaya yang lainnya bisa segera lihat. Karena saya yakin beberapa saudara tidak buka Alkitab ya. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Setuju saudara ya? Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat. Dan berdoa. Maka Tuhan janji akan memulihkan negeri orang itu. Akan memulihkan rumah tangganya, memulihkan ekonominya, memulihkan justru kerohaniannya, itu yang utama. Nah yang terpenting malam hari ini kita belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan terutama. Jangan pernah sombong, jangan pernah congkak. Kalau kita senyum aja nggak ada yang hilang kok. Amin saudara ya. Kalau kita menyapa seseorang nggak ada yang hilang kok ya. Kalau kita berbagi juga tidak akan menjadi miskin. Karena saya lebih percaya firman daripada kenyataan. Setiap orang yang memberi pasti menerima. Dan Tuhan mengajarkan lebih baik memberi daripada menerima. Kalau saya berkata memberi, itu yang muncul di pikirannya. Jangan melulu duit ya, saudara. Kadang-kadang sudah alergi dengar kata memberi. Memberi itu macam-macam. Memberi perhatian, ya bisa juga. Memberikan sebuah pelukan ke suami, ke istri, ke anak-anak. Memberikan rasa aman, ya toh. Ibu-ibu sebagai istri, jangan cuma kuat berdoa di kamar doa. Bukan cuma kuat berdoa di menara doa. Tapi ketika ketemu dengan suami, juga kuat menggonggong. Nah itu bahaya ya.
kuat mengaum. Nah, ini yang mengerikan karena saya sering ketemu dengan banyak ibu-ibu yang seperti ini. Dia seakan-akan seorang yang berdoa, dekat dengan Tuhan. Suaminya sedikit kurang rohani tapi lebih sabar. Tapi istrinya ini tidak sabaran. Nah, menurut siapa di antara dua orang ini yang sebenarnya rohani sih gitu ya? Yang satu kuat berdoa tapi nggak sabaran. Yang satu ini sedikit berdoa tapi sabar nih Bapak gitu ya. Nah, siapa di antara dua orang ini di hadapan Tuhan sebenarnya yang rohani, gitu kan? Satu saat ada seorang bapak nanya sama saya, selesai ibadah loh sebelum pandemi. Si bapak bilang begini, Ibu saya mau tanya, istrinya lagi di atas. Dia bilang, apakah benar seorang kalau dia datang ibadah, kemudian dia berdoa, setelah itu dia pulang, dia bertengkar dengan suaminya, sampai nyakar suaminya. Coba Bu lihat nih, ada bekas cakaran. Apakah di menara doa diajarkan seperti itu? Apakah di persekutuan doa diajarkan begitu? Karena pendetanya perempuan, saya rodok malu, saudara ya. Saya sedikit malu gitu, karena sepertinya kok menikam para wanita. Saya berkata, Tuhan tidak pernah ngajarin seperti itu. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan, istrimu saya ajak sharing, saya bilang begitu. Tapi sedikit malu saya pulang, karena suami yang jemput, suami saya mendengar, suami saya senyum-senyum. Dia bilang, untung suami istri saya tidak suka nyakar. Kalau istri saya suka nyakar, ini sama dengan teguran Tuhan dan tempilingnya Tuhan kepadamu. Dia bilang begitu. Nah, saudara bisa nangkep ini ya. Jadi kerohanian bukan hanya bicara liturgi. Dan Allah tidak bisa diatur dengan atribut atau liturgi atau kita tandai bahwa inilah Tuhan. Enggak, Tuhan itu adalah pribadi. Dan dia ingin saudara dan saya memancarkan dia karena dia tinggal dalam saudara dan saya. Katakan amin saudara. Salah satunya belajar rendah hati. Hari-hari ini dunia sedang stres. Hari-hari ini dunia sedang sepaneng saudara. Kita perlu berdoa. Tapi dunia, orang-orang di luar sana perlu menemukan orang-orang percaya yang penuh dengan kasih. Orang-orang percaya berjalan dengan kerendahan hati. Sehingga ada empati, ada perhatian. Di situ banyak orang-orang akan datang kepada Tuhan. Percayalah. Dalam masa pandemi ini banyak bahkan orang yang belum percaya Tuhan itu sharing konseling ke saya. Karena mereka cuma bilang begini. Mereka enggak bilang gini, karena ibu pendeta. Bukan. Mereka bilang begini, ngomong sama ibu enak, katanya gitu. Ngomong sama Cece enak gitu. Saya nggak pernah dihakimin, saya dapat solusi. Saya cuma bilang begini, karena Alkitab saya, ya toh, saya ngomongnya begitu. Alkitab saya tidak pernah mengajarkan menghakimi. Alkitab saya mengajari kasih. Yesus saya mati di kayu salib karena kasih. Itu walaupun bukan percaya, air matanya bisa mengalir. Sekalipun hari itu dia belum terima Yesus. Tapi yang saya percaya satu hal, setiap firman yang ditabur pasti bekerja. Satu saat keselamatan akan datang ke orang itu. Amin saudara ya. Yuk kita baca lanjut ya. Allah menentang orang yang congkak. Ayat yang ke-6. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, artinya taatlah kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Memang manusia itu katanya daging lemah, roh penurut daging lemah. Tetapi percayalah kalau kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ya, karena ini udah ada menara doa. Saya udah enggak berani ngotak-atik, bahaya. Ya, itu urapan udah keluar asapnya. Ya, kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan. Setiap hari ada beban untuk kita berdoa, entah untuk diri sendiri, entah untuk orang lain secara syafaat atau bangsa, enggak peduli, yang penting berdoa, ya kan? Tuhan berkata bahwa ketika kita berdoa, kuasa yang akan mengalir itu dimulai dari ketaatan, saudara. Tanpa ketaatan tidak ada kuasa yang bisa mengalir. Amen. Tidak ada kuasa yang bisa bekerja. Percayalah kalau Tuhan berkata satu seperti ini. Mulut ini, ya lidah ini kecil, kata Yakobus 3. Lidah ini kecil, tetapi bisa memuliakan Tuhan dan bisa menghasilkan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Tapi lidah yang kecil ini juga
bisa membawa kita kepada apa ibu-ibu? Kebinasaan. Karena biasanya yang suka ngomel itu kan ibu-ibu. Kasihan tuh bapak-bapak, stroke, banyak yang stroke bapak-bapak bukan karena banyak makan, karena banyak diomelin. Ya, cuma saya juga menemukan banyak pria yang hari-hari ini kok berganti memiliki roh perempuan gitu kan. Kalau dulu yang cerewet perempuan, di zaman now yang cerewet itu pria, entah kenapa, atau dia pengangguran kah, atau dia stres kah, atau salah makan obat kah. Nah, akhirnya perkataan-perkataan yang nggak benar, perkataan yang negatif, ngomongin orang, fitnah orang lain, ya, merasa diri paling benar. Bagaimana kita bisa berdoa dengan kuasa, dengan lidah yang model seperti itu. Jadi malam ini sembari kita koreksi dengan firman. Saya tidak lebih benar dari saudara, tapi waktu nyembah ini salah satu ayat yang muncul. Padahal ayat yang sesungguhnya belum saya bacakan. Jadi kalau saudara kasih saya 45 menit kayaknya nggak cukup ya. Kita 5 jam kayaknya. Ya yang streaming langsung matiin gitu kan. 5 jam Bu, turun mangan gitu. Ya, firman berkata, kalau kita tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka iblis pergi. Nah ini saya punya kado baru di tahun ini. Setiap tahun saya dapat kado dari Tuhan. Beberapa orang selalu ingin mendengar kesaksian, betul ya? Tadi disuruh kesaksian, nggak ada yang mau, gitu kan? Padahal bolehlah kesaksian begini. Hari ini saya sehat, saya bisa ikut Zoom, saya bisa ikut dengar firman, masih nafasnya nggak sesek. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu udah kesaksian. Nggak usah nunggu dikasih uang 1 miliar baru kesaksian ya. Nggak usah ditunggu dikasih rumah baru kesaksian. Jangan tunggu sakit baru kesaksian, aku disembuhkan. Yo nek sembuh, nek mati kak iso kesaksian wesan ya. Saudara ya, jadi apa yang ada? Karena kesaksian kita itu mengalahkan iblis, ya toh, darah anak domba dan kesaksian kita itu yang mengalahkan si jahat. Nah, saya punya kesaksian setiap tahun, selalu keluar dari oven, hangat dan harum. Tahun ini saya dapat kado adik saya. Sudah 29 tahun saya doakan karena saya ikut Tuhan di tahun yang ke-29. 29 tahun saya ikut Tuhan, 29 tahun saya berdoa, 1 bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ya, saya pelayanan mimbar, saya pelayanan kamar doa. Tapi yang utama tetap harus saya perhatikan sesuai kata firman adalah Yerusalem. Kalau kau tidak perhatikan Yerusalem, sia-sia kau pelayanan di luar. Yang pertama adalah keluarga, saudara. Kalau keluargamu berantakan, hubungan suami istri tidak manis, maka apa yang Tuhan ajarkan kan jadi sia-sia. Ketika Tuhan melakukan mujizat pertama kan di Kana. Berarti Tuhan mau berkata, mujizat itu akan dimulai dari keluarga. Jadi keluarga ini perhatikan dengan benar. Jangan hanya kurang uang sedikit bertengkar. Hanya karena salah paham sedikit bertengkar. Padahal kalau kita keluar dari rumah, kepala kita terangkat. Dan kita tepuk dada. Hamba Tuhan. Ya toh. Setan bilang pret. Ya toh. Suami istri bertengkar tapi keluar nepuk dada. Ya, orang tua anak tidak punya hubungan baik, mertua dengan menantu terus geger gitu. Tapi keluar kita tepuk dada, hamba Tuhan. Itu di udara, di langit yang kedua, setan tepuk tangan. Hebat orang Kristen munafik. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Katakan amin. Dari wajahnya saya lihat orang baik semua ya. Nah, saudara, jadi saya berdoa 29 tahun buat adik saya. Adik-adik saya yang lain kan sudah bertobat setelah saya bertobat. 2 tahun kemudian, 2 adik perempuan saya juga bertobat. Kemudian 4 tahun kemudian, adik laki-laki saya 1 bertobat. Kemudian kira-kira 17 tahun kemudian, papa saya bertobat. Masuk lagi ke tahun sekian, tante saya bertobat, mama saya bertobat, ya akhirnya semua satu keluarga bertobat, tinggal satu-satunya yang dulu waktu di dalam kandungan, mama saya mengadakan perjanjian dengan Gunung Kawi. Kita orang dari Kalimantan, mama saya datang khusus ke Surabaya hanya untuk minta anak laki-laki di Gunung Kawi. Dan di situ kalau saudara pergi Gunung Kawi, kan ada yang namanya kubur datuk di situ, terus yang satu kelenteng. Mama saya tidak pergi ke kelentengnya, mama saya pergi ke datuknya. Selamatan di situ, berdoa dan minta anak laki-laki. Lahirlah adik saya ini.
Dari lahir sampai dia besar, temperamennya bagus, tidak rusak, anak ini nurut gitu ya. Cuman di usia 4 tahun pernah satu kali dia bisulen dari kepala sampai kaki itu bisul semua gede-gede gitu ya. Tiba-tiba saya dengar, karena saya beda 3 tahun dengan dia, saya udah 7 tahun lah, 6 tahun 7 tahun begitu, mama saya tiba-tiba ngomong ke tante saya, oh ini sakit, ke dokter juga nggak bisa sembuh, ini harus bayar hajat katanya gitu. Ke Gunung Kawi tahun ini lupa bayar. Waduh, ternyata perjanjian dengan iblis ada yang dibayar. Tapi perjanjian dengan Tuhan dia yang bayar. Saudara mau buat perjanjian lagi dengan dunia, sedangkan kita tidak perlu bayar apa-apa. Lunas di atas kayu salib. Amin ya saudara ya. Nah singkat cerita di usia 17-18, usia akil balik, kemudian usia dewasa, si bapaknya B kecil, bapak huruf kecil, si iblis mulai ngejar adik saya. Dia hancur di situ, rusak rokok, minum, macam-macam. Pokoknya semuanya hancur dah dia di situ. Dan akhirnya singkat cerita sampai mama saya meninggal. Saya nggak tahu nih anak bagaimana cara pikirnya. Dia belajar agama dan belajar agama. Dia cari Tuhan, dia belajar ilmu. Ternyata dia punya keris, dia punya ini. Macam-macam. Dan akhirnya dia menemukan kiblatnya. Kalau saya ngomong kiblatnya, udah karena kita streaming ya, dia menemukan di sana, dia mulai belajar kata orang. Singkat cerita, saya tidak pernah tahu perjalanan hidup anak ini, karena kita nggak dekat, karena selama ini dia selalu bersama mama kita. Nah setelah mama meninggal, dia bersama istrinya pindah ke Lumajang. Nah tiba-tiba minggu kemarin ada acara di rumah kami, saya undang adik-adik saya dari kota, dari luar pulau pada datang ke rumah saya. Adik saya ini 5 hari di rumah saya. Adik laki-laki yang satu-satunya belum percaya Tuhan. Nah, karena setiap hari saya udah berdoa, ketika dia besok mau dijemput suami saya malam itu berdoa sampai nangis, rasanya mau beranak di perut saya. Ini ada sesuatu yang mau lompat keluar. Saya cuma bilang, ini kesempatan saya Tuhan. Kalau ini waktumu, kau pegang pikirannya, semua keangkuhan di dalam kubu-kubu pertahanan dalam pikiran manusia, aku hancurkan, aku bakar dengan api Roh Kudus. Udah pakai firman aja toh. Tapi saya menangis, karena saya sayangkan nyawanya. Dia mau salah paham, nggak penting buat kita. Yang terpenting dia selamat. Nah, 5 hari di rumah saya, setiap hari dari pagi sampai malam, itu dia kasih pertanyaan dengan apa yang dia percayai, dia mau bandingkan dengan Alkitab kita. Dia mau bandingkan dengan Yesus kita. Setiap kali suami saya kasih jawaban, kadang-kadang disentak sama suami saya supaya roh yang di dalamnya itu diem gitu. Tapi terus bertanya. Nah, sampai pada saatnya dia juga bertanya ke saya. Nah, kebetulan saya punya banyak pengalaman alam roh kan. Saya banyak mendengar suara Tuhan, dia kaget-kaget. Dia bilang, emang benar Tuhan bisa bicara? Saya bilang, karena Tuhan saya hidup. Tuhan kamu mati. Jadi Tuhanmu nggak bisa ngomong. Nah, tapi dia bilang gini, emang benar Cece bisa dengar? Saya bilang, saya dengar. Nah, saya mulai menceritakan peristiwa-peristiwa yang dia tidak pernah tahu, tapi berhubungan dengan keluarga. Saya begini, Tuhan perintahkan begini, hasilnya ini. Dia kaget. Sampai di titik dia ngomong begini, ini bukan manusia biasa. Dia tunjuk saya begitu. Ini level nabi, dia bilang. Ini levelnya rasul. Saya bilang tidak ada nabi, tidak ada rasul di zaman sekarang. Yang ada adalah rohnya Tuhan itu tinggal di dalam saya. Wah, di situ dia kaget-kaget seperti selubung di matanya itu dicabut sama Tuhan. 5 hari dia ngomong firman dengan suami dengan saya. Hari yang keempat saudara, aneh banget gitu ya. Bangun pagi-pagi, tiba-tiba duduk di meja makan, karena setiap hari saya ngelayanin adik-adik, saya udah terbiasa melayani kan. Saya buat teh, kopi, pokoknya sibuk sepanjang hari. Mereka enggak perlu kerja, cuma duduk aja. Nah di rumah saya juga nggak ada pembantu. Tapi saya senang, sukacita, karena adik-adik kumpul gitu ya. Dia tiba-tiba duduk, dia cuma bilang begini, nanti kalau saya pulang, Cece mau nggak tumpang tangan? Waduh, saya suka cita karena saya nggak pernah ngajarin tentang tumpang tangan. Saya bilang, nanti kamu pulang, langsung saya doakan. Tapi nggak pakai pulang dulu, karena pulangnya besok. Tiba-tiba dia tunduk lagi. Dia bilang, saya mau minta maaf sama semuanya. Selama ini saya nggak bisa jadi adik, nggak bisa jadi kakak juga. Saya nggak pernah berfungsi. Waduh, nih orang yang baru bertobat itu rasanya hatinya jadi lembut gitu ya.
Kalau kita semua yang ada di sini nggak lembut, kalah sama yang baru bertobat. Nanti firman tergenapi. Yang terdahulu jadi terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Saya cuma dengerin sambil was-was, air mata udah mau ngalir. Dia minta maaf sama ponaan dan sebagainya. Tiba-tiba dia nangis. Udah saya berdiri aja. Tumpang tangan ke dia. Dan saya cuma bilang, kamu mau percaya Yesus apa enggak? Dia bilang, mulai hari ini saya buang semua yang saya pelajari. Saya akan mulai baca Alkitab. Tapi saya enggak mau baptis dulu sampai saya yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Saya akhirnya ngajarin gini, udah gini aja. Kamu baca Alkitab. Dan setiap hari doamu kamu rubah. Kamu doa seperti ini. Kalau Yesus engkau itu Tuhan, datang nyatakan dirimu kepadaku. Udah kamu ngomong gitu aja sama Tuhannya saya. Dia kaget, dia bilang, enggak jadi kurang ajar gitu. Aduh Tuhan saya, walaupun kamu kurang ajar, pokoknya kamu undang dia masih datang. Dia kaget lagi gitu ya. Nah, hari kelima saya antarlah dia pulang, kita downloadin dia Alkitab. Hari ke-8, saudara, dia sudah mulai baca Alkitab. Tiba-tiba dia telepon saya siang hari. Dia telepon saya kira-kira hari Jumat kemarin gitu, dia telepon saya. Dia cuma bilang, Cece, saya ini kok dapat seperti entah mimpi atau penglihatan. Tapi ini pernah terjadi, saya duduk di sini di meja makan dengan pakaian ini di rumah dia. Dan tiba-tiba kok hari ini siang ini terjadi, saya bilang itu deja vu kayaknya. Enggak, bukan itunya, dia bilang gitu. Kok seperti ada seseorang bersama dengan saya, dia rodok ngeri gitu ya. Ada seseorang bersama saya bilang udah nggak usah takut. Kamu takut apa enggak? Enggak, justru aku penasaran, ini siapa rasanya kok ada orang ini bersama saya. Saya bilang itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia cuma bilang, tolong doa dong, tanya sama Tuhan Yesus. Saudara coba nangkap ini. Dia bilang, tanya Tuhan Yesus, benarkah dia yang ada bersama dengan saya? Ini petobat baru. Dia baru 5 hari mendengar cerita saya tentang Yesus. Dari kecil dia selalu marah sama saya karena saya ini sering negur dan dia kesayangan mama saya. 5 hari yang tidak pernah kita mengerti. Dia percaya apa yang kita cerita tentang Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia cuma ngomong, tanyakan Tuhan, apakah itu dia? Saya bilang, saya doakan, tapi kamu percayalah, itu dia. Nah, orang yang baru bertobat saja, percaya bahwa Yesus itu bisa ngomong. Nah, kalau kita ini orang yang percaya dari lahir, sudah lahirnya nangisnya sudah haleluya, haleluya gitu ya. Gak percaya kalau Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu ada. Nah, gimana saudara kita ini mau jadi berkat? Gimana hidup kita ini bisa berdampak? Gimana kita bisa bawa seisi rumah kita jadi percaya? Kalau kita saja kurang percaya. Saya nggak bilang tidak percaya. Kurang percaya. Soal duit, ribut. Soal sakit, ribut. Ya kan? Soal disenggol orang, ribut. Difitnah orang, ribut. Ayo dong. Tuhan Yesus berkata jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalaupun hari ini dalam krisis ekonomi atau ada masalah ekonomi, Tuhan sanggup lakukan mujizat dalam hidup kita. Toh buktinya hari ini kita lewati masa hidup kita. Walaupun makannya cuma cukup, enggak harus toh makan steak tiap hari. Kita makan tahu tempe aja gemuk-gemuk. Coba bayangin kok tiap hari makannya steak. Setiap ke gereja kita minta kursi 2. Iya Pak ya. Setelah dia telepon saya ingat saya mau Zoom nanti malamnya. Saya mau Zoom. Saya setelah angkat telepon dia, saya masuk kamar, saya persiapan mau ibadah nanti malam, ngisi firman. Jam 4:30 saya ngomong ke anak saya, Mama jam 5 mandi, jam 6 ada Zoom, sekarang mau tutup mata dulu 20 menit, kau bangunin ya. Anak saya bilang, oke. Jam 5 tap, dia bangunin saya. Lah suami saya baru pulang dari Semarang bawa bakpao, saudara. Saya duduklah di meja makan, karena saya pikir saya mandinya cepet. Saya nggak lama-lama ya. Terus saya ambil bakpao. Saya gigit 2 kali bakpao itu, tiba-tiba di loteng, di lantai 2, ada bunyi prang, begitu loh. Sesuatu jatuh, priang gitu. Saya masih santai gigit bakpao, saya tanya suami saya, apa itu? Kok bunyi ya? Ada yang jatuh mungkin? Anak saya bilang, mungkin figura mama. Dia berdua sama bapaknya naik ke atas, tiba-tiba mereka turun. Di keluarga saya itu tenang, hening, nggak ada hebohnya. Karena udah terbiasa dengan heboh-hebohnya alam roh kan. Mereka turun, cuman kasih laporan. Mama, itu kaca pintu shower kamar mandimu pecah. Berkeping-keping. 1 pintu jatuh semuanya. Saya masih nggak ngeh, saudara ya. Karena nggak mungkin. Nggak ada orang di atas, nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang ketek. Itu 10 mili tempered glass.
temper gelas tak gampang pecah, diinjek-injek juga nggak pecah, kecuali kena benda yang tajam tak gitu dia baru bisa pecah. Itu tiba-tiba pecah berkeping-keping satu pintu itu, saudara ya. Terus suami saya bilang gini, ada nyentuh? Nggak ada, udah dari tadi di bawah. Terus saya bilang, aneh ya, kok bisa pecah, kenapa? Suami saya simpel sambil senyum, dia bilang gini, setan. Nah gitu aja dia, setan. Nah terus kita rundingan. Tuh yang namanya setan gak suka adik saya bertobat, ya kan? Karena banyak yang ngikat dia. Tapi tahukah saudara bahwa saya nggak khawatir, kenapa? Dia pecah di atas, saya lagi makan bakpao. Padahal jam 5 itu jadwal saya mandi. Hanya beda 3 menit. Kalau jam 5 saya mandi, itu kaca pecah, saya ada di dalamnya. Dan saya pasti kerubuhan kaca. Itu satu pintu gede, saudara, tinggi, kira-kira 2 meter sekian. Dan itu tebelnya 10 mili. Satu pintu itu jatuh semua, cerak itu berkeping-keping, nggak ada sisa. Nah, kemudian kita panggil tukang kaca, dia bilang, ini nggak mungkin pecah kalau nggak kesentuh benda. Karena ini mau diinjak-injak juga, mau dihantam nggak mungkin pecah. Nah, saudara, waktu itu apa yang saya rasakan? Tenang saja. Kenapa? Buktinya dia pecah ketika saya makan bakpao. Percayakah saudara kalau setiap hari kau berdoa, setiap hari kau dekat dengan Tuhan, aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Setannya lagi nyerang, sayanya lagi makan bakpao, cuman kacanya yang pecah. Kita satu rumah aman toh. Nah mungkin setan bilang begini, weh lu terintimidasi. Enggak tuh, gua tambah seneng. Kenapa? Berarti setannya lagi sakit hati kan? Kalau nggak sakit hati ngapain pecahin barang gua, ya kan gitu ya? Ya saudara, karena roh di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia ini. Setuju, katakan amin. Jadi percayalah, kalau model begitu aja Tuhan melindungi, nyawa kita itu punya Tuhan, masa untuk makan, pakai, hidup Tuhan tidak sediakan. Setuju, katakan amin. Dan percaya bahwa kuasa doa sampai hari ini tetap bekerja. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya masih punya waktu, tadi saya sudah ngitung. Saya dikasih 45 menit, jadi gak oleh dicolong ya. Saya masih punya waktu. Yuk kita pergi ke sini. Keluaran. Udah aku bilang kan, saya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Supaya ayo saudara, kita jadi orang yang bukan hanya beribadah saja, kelihatannya beriman, tapi benar-benar iman itu menyatu manunggal sama kita. Roh itu menyatu bersama dengan kita. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, ya, tidak ada mitos bisa menguasai hidup kita. Tidak ada kata orang bisa menguasai hidup kita. Tapi hidup kita benar-benar dikuasai oleh firman. Dikuasai oleh Tuhan yang adalah pribadi itu. Saudara akan berdiri dengan kekuatan otoritas yang daripada surga. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen nggak punya otoritas. Utang sana, utang sini hanya untuk makan. Di mana imanmu, kan begitu ya? Kalau saudara bilang punya iman, jangan bilang utang itu pertolongan Tuhan. Utang itu konyol. Yang utang jangan tersinggung. Bayar itu utang, selesaikan. Dan berdoa dengan iman. Kau akan lihat pertolongan Tuhan dan mujizat itu datang. Setuju, katakan amin. Nanti yang terakhir saya kasih satu kesaksian ya. Baru kemarin terjadi. Ayo, Keluaran 2. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi belajar mengerang, belajar berseru. Kapanpun yang kita doakan, yang kita serukan sama Tuhan, tidak mungkin tidak didengar dan tidak mungkin tidak dijawab. Kalau Tuhan menjawab, pasti itu yang terbaik buat kita. Setuju, katakan amin saudara ya. Ayat yang ketiga, saya langsung ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Mertuanya imam di Midian. Nah saudara, lihat baik-baik di sini. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, ayat yang ketiga, Keluaran 3 ayat 1. Yakni Gunung Horeb, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak. Semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata,
Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Artinya apa? Kuduskan hati kita, pikiran kita, taat kepada apa yang Dia perintahkan. Maka orang-orang yang jenis seperti ini adalah orang yang akan melihat Tuhan, ya, yang berjalan dengan Tuhan, bergerak dengan kuasa Tuhan. Ayat yang selanjutnya, lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, saudara, coba lihat di ayat 7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh, apa saudara? Kesengsaraan. Artinya kalau hari ini kita punya masalah, apa Tuhan tidak memperhatikan? Tetap Dia memperhatikan. Dan aku telah mendengar yang berdoa, yang suka berdoa, yang suka berdoa. Perhatikan baik-baik. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah, penyiksa-penyiksa, penekan-penekan, pengintimidasi, pendakwa mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka, penderitaan kita. Tuhan tahu. Coba lihat apa yang Dia janjikan. Sebab itu aku telah turun. Tuhan turun. Ayo, jangan dibayangkan. Tuhan turun seperti roh begitu. Jangan dibayangkan ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang apa saudara? Yang baik dan luas. Suatu negeri, ya digaris bawahi kalau punya Alkitab. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Penuh dengan damai sejahtera di situ, penuh dengan pemeliharaan Tuhan di situ, penuh dengan kasih sayang Tuhan di situ, penuh dengan keamanan, penuh dengan kedamaian. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Oke, saudara. Coba kalau saudara tadi lihat di ayat yang ke-8, Tuhan berkata, aku turun. Kalau Tuhan berkata, aku turun, artinya Dia ingin melakukan sesuatu. Tapi Tuhan tidak bisa berjumpa dengan kita muka dengan muka, begitu ya. Dia nggak bisa berjumpa muka dengan orang Israel. Untuk Dia melakukan sesuatu, untuk Tuhan mengkaryakan keajaibannya, Tuhan perlu yang namanya partner. Nah, hari ini Tuhan menemukan saudara dan saya, orang-orang yang dipilih untuk jadi partner, ya kan? Untuk memberitakan kepada orang percaya masih ada janji Tuhan tentang satu negeri yang berlimpah susu dan madu, satu tempat yang aman, satu tempat yang damai. Dengan kuncinya adalah mengajarkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan dan berseru sama Tuhan. Jangan mengajarkan kepada orang datang kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu adalah alat. Hamba Tuhan tidak punya kuasa. Baiklah kalau orang itu sakit, kata firman, datang kepada hamba Tuhan dikasih minyak. Tapi ini bicara tentang apa yang tercatat di Alkitab. Biasanya di Alkitab orang yang sakit itu yang parah-parah, yang lumpuh nggak bisa berjalan ya, yang buta, yang tuli, ya, yang pincang kata yang lumpuh itu, hampir mati, bahkan yang mati gitu ya. Kalau cuma sakit perut karena makan sambal, nggak usah cari pendeta ya, ibu-ibu, bapak-bapak, doa sendiri. Karena di dalammu ada roh Tuhan, di dalam saya ada roh Tuhan. Orang percaya, kata Markus 16, ayat 16, 17, 18, tumpang tangan orang sakit, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Usir setan, setan pergi dari orang percaya itu. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang percaya, puasa di dalam kita sama. Nah, persoalannya tadi adalah kurang percaya, tidak percaya, dan sangat percaya. Kalau kita percaya, maka kuasa itu bekerja. Nggak perlu tunggu orang lain. Karena saudara dan saya
itu adalah alat pilihan Tuhan. Setuju ya saudara ya? Nah ketika saat itu siapa yang dipilih? Musa. Tetapi si Musa punya kesombongan yang tidak terlihat. Dia selalu berkata, aku enggak bisa, aku enggak bisa. Ternyata orang yang suka ngomong, enggak bisa, aku bukan siapa-siapa. Enggak punya apa-apa. Ternyata itu bagian orang sombong loh ya. Karena dia lupa bahwa ada sesuatu di dalam dia yang Tuhan sudah taruh. Kalaupun saudara dan saya dipakai, kan bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pintar. Percayalah, karena Tuhan yang menyertai kita. Malam hari ini Ibu Valen bisa membagikan firman. Apakah Ibu Valen pintar? Tidak. Yang saya sampaikan kan pengalaman saya dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berkarya dalam hidup saya, tidak ada sesuatu yang saya bisa ceritakan buat saudara. Jadi Ibu Valen bukan siapa-siapa. Tapi Dia yang mengutus kita. Dialah satu-satunya Allah yang penuh kemuliaan yang kita patut sembah. Katakan amin ya saudara. Jadi kalau saudara dipilih, ayo berdoa. Jangan bilang, nggak bisa. Nah terus selama ini saudara ngapain aja kalau nggak bisa berdoa? Terus di kamar doa ngapain aja? Katanya di kamar doa, tapi disuruh berdoa. Nggak bisa. Ya toh. Terus disuruh kesaksian. Nggak ada. Lah terus itu nafas gratis itu punya siapa ya kan? Kita lupa semua kebaikannya Tuhan. Ya, mulai hari ini jangan jadi orang-orang sombong yang tersembunyi. Selalu berkata, aku nggak bisa, aku bukan siapa-siapa. Ini mentalitas korban. Korban itu nggak bisa jadi pemenang. Ya, kalau korban itu akan selalu miskin. Maaf, jangan tersinggung. Korban itu akan jadi pecundang selamanya. Kalau punya mental korban selalu mengasihani diri, selalu nyusahin orang, selalu baperan. Tapi kalau saudara punya mentalitas pemenang, kalau Tuhan bilang, ayo saudara kerjakan, tapi gandol Gusti, ya toh? Tapi mengandalkan Tuhan. Karunia roh punya Tuhan. Ya, penglihatan, berbahasa roh, tumpang tangan, semuanya itu punya Tuhan. Kita hanya dipercaya sebagai orang-orang percaya. Nah, Musa nggak mau. Singkat cerita, disinilah Tuhan menyebut dirinya. Ya, ini yang terakhir, tapi belum sangat terakhir. Kita lihat di ayat yang ke-9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia orang pilihan, tapi dia nggak ngerti ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah, kau katakan kepada orang Israel. Musa, katakan kepada orang Israel, akulah aku yang telah mengutus aku Musa kepadamu. Sampai di sini aja. Ya, saya tidak mau panjang-panjang, nanti kita kehabisan waktu, saya mau menjelaskan ini. Ketika Musa diutus, Musa bikin banyak dalih. Nanti kalau dibaca seterusnya, oh banyak dalih. Sampai ngomong saya tidak pandai bicara lah, nanti mujizat apa, tanda-tanda apa, supaya Firaun percaya, orang-orang Israel percaya. Akhirnya sampai Tuhan berkata, lemparkan tongkat Harun itu, nanti tongkatnya jadi ular, dia memakan tongkat-tongkat para penyihir, ya kan? Kemudian tangan dimasukkan ke jubah, itu keluar jadi kusta, masukin lagi, udah jadi sembuh. Banyak tanda-tanda ajaib yang sudah diperlihatkan kepada Musa, tapi tetap berdarih. Nah, tetapi pertanyaan pertama dia, mungkin dia pikir Allah tidak bisa menjawabnya, ya. Tuhan tidak bisa menjawabnya, dia bertanya seperti ini, kalau nanti aku datang kepada orang Israel, kepada Firaun dan berkata, Allah itu mengutus aku. Nah, mereka akan tanya, Allahmu jenenge sapa? Gitu. Tuhanmu namanya siapa? Bisakah kau sebut dengan lantang? Kalau sekarang kita bisa berkata, Yesus itu Tuhan. Pada saat itu Tuhan berkata, ya aku, tidak ada Tuhan yang lain. Ya aku satu-satunya. Elohim, ya, Yesua, akulah Yehova, satu-satunya aku. Nggak ada yang lain. Udah dia menyatakan diri seperti itu.
Artinya saudara, sampai hari ini tidak ada Tuhan yang lain. Cuma satu-satunya, Yesus namanya. Ketika adik saya nanya, emang Yesus itu Tuhan? Saya bilang, pokoknya Yesus itu Tuhan. Dan dia cuma bilang, lo di sana kan namanya ini, namanya ini. Saya bilang itu semuanya manusia. Lo Yesus juga manusia. Tapi dia lahir, dia masuk di rahim Maria. Itu adalah roh. Pokoknya Allah satu. Saya waktu itu ngomong ke adik saya. Allah itu satu. Tetapi untuk membedakan bahwa dia adalah benar, satu-satunya Tuhan yang benar, dikasih nama. Namanya Yesus. Pokoknya saya sebut Yesus terus. Nah, adik saya kan nggak tahu kalau Yesus itu nama yang berkuasa. Saya pokoknya percaya nama Yesus seperti itu. Akhirnya terakhir kan dia mau nggak mau bilang, tolong doakan ke Tuhan Yesus. Mau tidak mau dia harus percaya. Yesus satu-satunya nama, itu nama yang berkuasa. Jadi saudara, kalau kita sudah percaya kita punya Tuhan yang hidup, jangan pernah ragukan sedikit pun apa yang dia sudah janjikan. Dan jangan khawatir tentang hidup kita. Ibu Valen pernah miskin. Oh, lama. Saking kelamaan miskin. Saya udah nggak takut miskin. Ya, puji Tuhan hari ini semua yang hilang Tuhan balikin ya. Seperti Ayub dikembalikan lipat kali ganda. Menikmati surga di bumi, hari ini saya nikmatin. Keluarga saya tenang, damai sejahtera. Pernah miskin sampai nggak bisa makan? Pernah. Besok mau makan apa nggak ngerti. Bukan karena uangnya banyak, karena nggak punya uang. Pokoknya tahu tempe, kangkung, tahu tempe. Oh, saya udah ngalamin ya. Tapi setiap hari Tuhan cuma ngajarin saya di kamar doa. Aku Bapamu, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan pelihara engkau. Dia terus memperkenalkan dirinya. Dia tidak berkata, kamu baik, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. No. Hal yang pertama ketika ada kesengsaraan dalam hidup kita, ketika kita masuk kamar doa, dia selalu memperkenalkan dirinya. Ketika kita bersekutu dengan dia, dia selalu perkenalkan dirinya. Setelah kita mengenal dia, setuju dan percaya penuh dia itu Tuhan, baru dia kasih yang namanya perintah. Dia kasih nasihat. Karena kalau kita sudah yakin dia adalah Tuhan, dia kasih perintah, dia kasih yang namanya nasihat, kita biasanya jawabnya ya, yes, ya toh. Tapi kalau kita belum mengenal dia dengan baik, dia Tuhan, dia Bapa, dia sahabat, biasanya ngeyel, ya toh. Karena mungkin kita pikir dia hantu, gitu. Nah ini yang sangat terakhir, saudara ya. Karena saya lihat dari wajah-wajahnya udah sering dengar kesaksian saya sakit 7 tahun, rahim saya sobek, kantong kami saya bocor, saya sembuh juga. Kemudian pandemi kemarin 2020 Desember, saya juga terpapar COVID, nafas saya udah setengah-setengah, dada saya udah kayak gelang besar begitu, saya isoman, udah rasanya nafas udah mau putus setiap hari gitu. Tapi karena rumah sakit semua penuh, saya meninggal ke rumah sakit, saya di rumah saja, puji Tuhan tidak oksigen, tapi saya belajar menjadi tenang karena di situ terletak kekuatanmu. Yang saya pikirkan bukan mati, yang saya pikirkan pasti sembuh oleh darah Yesus karena tugas saya belum selesai. Karena di tahun 2021 jadwal pelayanan saya juga sudah ada. Jadi saya anggap saya pasti hidup karena harus khotbah. Betul ya Pak ya, Bu ya. Selama masih ada jadwal, berarti masih hidup. Gitu aja lah. Pikiran positif akan membangkitkan pengharapan. Pengharapan itu akan jadi nyata. Buktinya hari ini saya hidup. Nah, beberapa hari yang lalu, saudara nggak bisa niru kalau saudara nggak belajar mengenal dia yang adalah Tuhan ya. Belajar mengenal dia. Supaya perjalanan hidup isinya benar-benar kuasa yang ada di Alkitab itu loh. Realitanya terjadi dalam hidup kita. Masa saya nyampein firman yang saya percaya tidak terjadi dalam saya. Berarti saya pembohong, ya kan? Saya jadi pengkhotbah yang bohong. Harus apa yang saya percaya terjadi dalam saya. Tiba-tiba kemarin pagi, saya ini berdoa. Saya berdoa, tiba-tiba saya seperti diajarkan oleh Tuhan. Karena minggu lalu anak saya baru tunangan kan. Nah, kemudian banyak mengeluarkan pengeluaran kita. Dan saya ini gurau sama anak saya bilang, tenang aja, nanti ini di bulan Februari berkat Tuhan limpah atasmu. Anak saya kan juga kerja. Saya bilang, kamu keturunan orang benar, tidak akan minta-minta roti. Buktinya tabunganmu nggak habis kan? Dia bilang, iya sih Ma, cuman ya mikir juga nih, kok belakangan ini badanku nggak enak, nggak berani keluar, karena anak saya fotografer. Terus saya ini, pagi itu kan berdoanya gini saudara, waktu saya berdoa, tiba-tiba tuh saya diingatkan, kamu anak raja, kamu ini beda, otoritas itu ada padamu, kamu keturunan Abraham, semua janji itu adalah bagianmu. Jadi saya ini doanya sambil bergurau. Saya bergurau karena Roh Kudus lagi ngomong. Saya tiba-tiba ngomong begini, iya Bapak, saya tahu bahwa saya anakmu.
Saya nggak khawatir tentang hidup karena sampai hari ini kau pelihara aku. Terus saya bilang begini sama si setan nih, tapi saya langsung gini, Duit, kamu dengar ya Duit, jangan niru, ini orang gendeng ya, kalau saudara nggak yakin jangan niru. Saya bilang, Duit, kamu nggak bisa kuasai pikiran saya, karena saya nggak pernah kekurangan. Terus saya bilang begini, aku ini anak Tuhan, aku tidak akan mikirin kamu duit yang harus mikirin aku. Ini rodo gendeng ya, nggak ada di Alkitab nih ya, nggak ada di Alkitab ya. Tapi ini profetik kan, katanya kita berprofetik toh. Saya terlalu sering berprofetik setiap hari untuk mencipta bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau dia jadi, kalau Tuhan tidak mau pokoknya saya ngomong. Apapun yang dikatakan, alam roh akan menciptakan begitu. Saya cuma ngomong, saya bilang, aku beberapa hari ini badan nggak enak juga, saya khotbah Zoom, kadang hadir di tempat, satu hari, begitu kan tenggorokan saya iritasi. 2 minggu ini tiap malam saya ada khotbah di luar, jadi sedikit iritasi. Nah, tiba-tiba saya ngomong, pokoknya iblis kau dengar baik-baik, Mani kamu harus pikirin aku. Jadi aku udah mau pikirin kamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke tanganku. Saya sambil gurau, terus saya tertawa, saya menyembah sambil menangis gitu kan. Nah saya turunlah jam-jam 7 begitu, pagi-pagi saya nyapu. Anak saya udah bangun dengerin khotbah suara. Saya sambil ngobrol sama dia. Saya bilang tadi mama doanya rada aneh. Mama ngomong tuh sama si setan. Setan yang mana lagi, kata anak saya. Tuh, saya bilang setan tuh, setan kemiskinan. Tiap hari kan dia yang selalu ganggu orang tuh. Mama nggak mau diganggu. Karena hari-hari ini banyak khotbah nih, ngapain lu mikirin duit. Nah, terus saya bilang gini, Mama bilang tuh, duit kamu harus mikirin saya. Saya nggak mau mikirin kamu. Kamu percaya nggak? Kita punya kuasa seperti itu. Anak saya bilang, amin. Nah, keluarga saya rodo gila semua di area ini. Karena dari kecil anak saya udah ajarin dia doa seperti ini. Dia bilang, amin. Saudara, ini gurau tapi sambil mengajar. Kan Alkitab berkata, hai wanita-wanita tua, jangan diam kalau ketemu dengan wanita muda. Hai ibu-ibu, jangan diam kalau ketemu anak-anak. Ajarkan yang benar sesuai firman ya dalam hidup mereka supaya mereka tumbuh benar-benar jadi keturunan orang benar, bukan cuma punya agama Kristen. Tiba-tiba siang hari, saudara, saya lagi istirahat, nanti malamnya saya mau isi di satu gereja untuk doa malam. Saya lagi santai gitu ya. Tiba-tiba saudara ada WA masuk. Shalom Cece, tiba-tiba ada foto, thread gitu, foto kecil gitu. Dalam benak saya muncul gini, ada yang transfer duit. Ini katanya pendeta mata duitan gitu ya. Tiba-tiba saya lihat foto kecil, terus saya buka. Saudara mau percaya nggak percaya, tuh tiba-tiba ada duit 18 juta masuk ke bank saya, 18 juta. Ya, dan dia cuma bilang, Cece ini berkat buat Cece. Wah, saya happy banget ya, happy lah 18 juta, saudara itu duit siapa yang mau ngasih ya kan? Terus, nah saudara harus tahu satu hal gini, tabungan saya tidak kosong, dengar baik-baik, tabungan saya tidak kosong. Ini bonus yang ditambahi, ada pelajaran baru yang Tuhan mau ajarkan. Kalau saudara percaya, saya selalu percaya apa yang Roh Kudus ajarkan, dan setiap kali saya lakukan saya tidak pernah ragu. Terus saya langsung ke depan, anak saya lagi makan, saya keluar, saya bilang, halo nak, saya bilang, dia bilang, what mom? Mama tadi pagi ngomong apa? Duit harus pikirin mama toh, terjadi sekarang. Dia bilang, what? Terus saya kasih tunjuk gini, dia langsung gini, oh my God. Dia bilang, saya bilang, ini kamu harus terus saksikan hidup ini. Nah, anak saya bilang, Mam, hidup kita ini kok perjalanannya seperti setiap hari itu ngalamin Tuhan itu, tiap tahun ada aja yang baru ya. Nah, saudara, rindu nggak sih keluarga kita menyaksikan Tuhan itu benar-benar berkarya dalam hidup kita? Nggak perlu anak saya bangga gini, mamaku pendeta, mamaku luar biasa, enggak. Anak saya selalu hanya bangga karena dalam rumah keluarga kita ini, kita melibatkan Tuhan dan Tuhan ada di sana untuk berkarya. Sehingga di dalam keluarga itu tetap aman, damai, tenang. Nah kalau keluarga udah tenang, saudara mau keluar pelayanan, powerful saudara. Dan apapun yang kita doakan, kita kayak menjarah begitu ya. Nah saya percaya malam hari ini, saya cuma bisa bagikan ini. Tapi saya berharap, ini menjadi kerinduan hati Tuhan. Setiap kita benar-benar bangkit dalam iman kita, dalam roh kita, sehingga dalam pelayanan kita nggak suam-suam kuku, hidup kita juga nggak suam-suam kuku, tapi terus bergairah dalam apinya Tuhan. Kemana kita pergi, hidup kita bawa kesaksian, hidup kita berdampak, doa-doa kita dijawab Tuhan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita doa. Bapak terima kasih, mengucap syukur. Terus Tuhan Engkau memberikan kepada hamba-Mu ini kelembutan hati dalam segala sesuatunya.
Tapi biarlah taruh roh keperkasaan yang daripada Engkau, sehingga dalam seluruh perjalanan yang mengiring Engkau, hamba-Mu ini kuat dalam segala sesuatu yang sedang dia hadapi ataupun nanti yang akan dia hadapi. Dan Bapa, Engkau percayalah bahwa tidak satu kali pun Tuhan melepaskan tangan daripada-Mu. Oleh sebab itu tetap dengan kelembutan hati-Mu, tetapi tetaplah Engkau juga menjadi perkasa di bumi bersama dengan Tuhan. Seperti firman berkata, Engkau boleh tulus seperti merpati, tapi Engkau juga harus cerdik seperti ular, karena akan banyak hikmat-hikmat baru Tuhan akan berikan kepadamu dalam perjalanan pelayananmu, dalam perjalanan kehidupanmu. Engkau akan melihat banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan akan kerjakan di dalam engkau. Dan aku berdoa ada angka 3 sampai ke 6, 3 tahun sampai 6 tahun ke depan, engkau akan melihat bagian-bagian daripada doamu dijawab Tuhan dengan kedahsyatan. Oleh sebab itu sejak hari ini kuatkan hatimu dan terus pertajam setiap apa yang Tuhan kerjakan dan belajar dari Tuhan, sehingga keperkasaan kuasa roh itu menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, tetap seperti hati Musa, dia tetap lembut dalam segala yang dia katakan, dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, sehingga perkenanan-Mu nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah apa yang Tuhan Engkau sudah janjikan tergenapi dalam ketepatan waktu yang Tuhan sudah nyatakan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Genika. Berdoa buat Ibu Jenika, aku serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Aku yakin dan percaya hamba-Mu ini juga Tuhan punya kerinduan yang amat dalam untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Kalau hari-hari ini ada sedikit banyak tekanan di dalam jiwanya, Tuhan biarlah setiap tekanan batu-batu ini diangkat, dibakar dengan api Roh Kudus. Tuhan gantikan dengan sukacita melimpah, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Setiap beban-beban itu terangkat dari hidupnya. Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan itu kepadamu. Tetaplah berjalan dengan sukacita, dengan api, dengan semangat yang baru yang datangnya daripada Tuhan, karena setiap kali engkau datang kepada Dia, Dia memberikan engkau kelegaan, Dia memberikan engkau pengharapan. 1 tahun ke depan engkau akan melihat perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Di tanganmu ada satu bunga, dan bunga itu warnanya putih dan merah dan sedang mekar. Tuhan memberikan janji yang terbaik dalam hidupmu. Tahun depan ada peristiwa yang membahagiakan dalam hidupmu, dan pegang itu di dalam rohmu, simpan dia, berjalanlah dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Jangan pernah ada satupun daripada batu-batu yang besar itu boleh menekan di dalam dirimu, karena yang Tuhan inginkan dalam hidupmu adalah tetap bersukacita dalam segala hal, dan tetaplah bersukacita. Aku serahkan hamba-Mu ini Bapa, sekalipun dia tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan, tapi aku yakin dan percaya Allah Roh Kudus, Engkau yang pegang tangannya, Engkau akan tuntun dia sepanjang 1 tahun ini. Dia akan mengalami pemulihan demi pemulihan yang dahsyat yang daripada Engkau, sehingga apa yang menjadi janji-Mu tergenapi. Kemanapun hamba-Mu ini pergi, dia jadi saksi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Bapak Chandra Latif ke dalam tangan-Mu, berikan kekuatan, kesehatan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan jamah, tidak ada kelemahan tubuh. Tuhan berikan keperkasaan seperti Kaleb yang berperang di usia 80 seperti usia 40 tahun. Engkau memberikan kekuatan itu kepada hamba-Mu ini, sehingga dalam segala sesuatu yang sedang dia hadapi, dia boleh tetap kuat di dalam Engkau, berjalan di dalam perjalanan yang ajaib bersama dengan Engkau, seperti Petrus yang berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Tuhan hanya minta satu hal, Bapak tetap fokus sama Tuhan, jangan melihat ke kiri ke kanan, jangan melihat keadaan, tetap berjalan, lihat Yesus, maka kau akan melihat keajaiban demi keajaiban. Tuhan menyertai engkau, seperti salah satunya Petrus berjalan di atas air, engkau akan jalan di atas kemustahilan menjadi tidak mustahil. Tahun ini engkau akan alami hal-hal yang ajaib itu bersama dengan Tuhan. Asal engkau tidak menjadi goyah. Dari ujung rambut sampai telapak kakimu, oleh bilur kuasa darah Yesus, tidak ada satupun sendi tubuhmu yang sakit, tidak ada yang nyeri, semuanya sembuh
dalam nama Tuhan Yesus. Aku serahkan hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dia milik kepunyaan-Mu, dia biji mata-Mu. Engkau mengasihi dia lebih dari apa yang dia pikirkan, sehingga sungguh anak-Mu ini tidak merasa sendiri, karena tangan kuasa-Mu menyertai, perlindungan-Mu menyertai. Apapun yang diperlukan, dibutuhkan, sudah tersedia. Bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup untuk hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku serahkan Ibu Mary, ya Pak. Serahkan Ibu Mary Kristianti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau harus fokus ke depan, jangan lihat ingat-ingat masa lalu. Karena Tuhan mencintai engkau, engkau adalah putri Sion kesayangan Bapa. Hanya ke dalam pelukan tangan Bapa engkau aman. Di dalam pelukan Bapa engkau merasakan damai sejahtera. Belakangan ini kau sering menangis untuk sesuatu hal yang menekan di dalam jiwamu, di dalam pikiranmu. Saya nggak paham apa, tetapi saya bisa rasakan ada sesuatu yang menekan di dalam jiwamu. Serahkan kepada dia, taruh di atas mezbahnya, biarkan api Tuhan membakar semuanya, dan dia akan menggantikan kepadamu kesukaan, dia akan menggantikan kepadamu satu kekuatan demi kekuatan yang tidak pernah kau alami sebelumnya. Sebagai seorang wanita, kau akan dilatih seperti Deborah yang maju berperang, kedua tanganmu akan dilatih untuk berperang, kedua kakimu akan memiliki kaki rusa, engkau akan melompat kegirangan melihat kemenangan demi kemenangan itu akan datang kepadamu. Yang Tuhan minta cuma satu, jangan pernah bimbang. Karena orang bimbang tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Orang bimbang seperti kapal yang terombang-ambing, dia akan tenggelam. Tuhan hanya minta sepanjang setahun ini mantapkan hatimu. Mantapkan hatimu. Jangan ada keraguan di sana. Kau akan lihat keajaiban demi keajaiban itu sepanjang tahun ini menyertai engkau. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalaupun hari-hari ini kesedihan itu terus datang. Memori-memori yang tidak kau undang itu datang. Di dalam nama Yesus, sepakat 2-3 orang minta dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga aku bakar dari pikiran dan hatimu. Biarlah apa yang menjadi pemikiranmu adalah kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan yang melimpah atas engkau. Karena engkau ini adalah putri Sion kesayangan Bapa. Engkau dijaga, engkau dikasih, engkau dipelihara. Dan tidak ada satu kali pun Tuhan akan permalukan hidupmu. Dia akan membawamu berjalan dengan kepala yang terangkat, dan kemanapun kau pergi, engkau akan mengatakan kepada semua orang bahwa Tuhanmu itu dahsyat, karena keajaiban terjadi dalam hidupmu. Terima dengan iman apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku serahkan Ibu Leli ke dalam tangan kuasa Tuhan. Aku yakin dan percaya Bapa, dia juga adalah kesayanganmu, dia adalah milikmu. Biarlah kalau hari-hari ini dia terus berdoa dan terus berdoa, Tuhan berikan roh yang senantiasa berdoa dan bersyafaat, roh yang menanti-nantikan janji Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia. Tuhan inginkan kau lakukan itu setiap hari, setiap waktu, tanpa putus asa, tanpa melihat orang di sekelilingmu, hanya melihat Tuhan saja. Dan jangan bilang engkau berbeda dengan yang lain, karena kau harus melihat bahwa engkau adalah istimewa di hadapan Tuhan. Bapak, aku serahkan Leli ke dalam tanganmu. Aku yakin dan percaya kuasamu menyertai dia, kebaikan, kemurahan Tuhan ada padanya. Kau baca Mazmur 23, Tuhan berikan itu kepadamu, tidak akan pernah dia tinggalkan, tidak akan kekurangan, tidak akan pernah dipermalukan. Mazmur 23 akan menjadi bagian yang terbaik di dalammu ketika engkau memandang kepada Kristus sebagai gembala yang baik, Bapa yang baik, sahabat yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku serahkan hambamu ini dalam segala sesuatu yang dia perlukan, dia butuhkan. Apapun Tuhan, engkau sediakan semuanya tepat pada waktunya, tidak kurang, tidak lebih, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat, semuanya tepat pada waktunya dalam ketepatan waktu yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku serahkan Ibu Tami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sertai dalam seluruh perjalanannya, seperti engkau memimpin Yosua berjalan untuk menghancurkan tembok Yeriko. Jangan pernah khawatir, setiap tembok yang terbesar di depanmu pun engkau akan dobrak bersama dengan Tuhan. Asal engkau pegang tangan Tuhan dan engkau terus bersyafaat untuk hidupmu, untuk keluargamu, maka kau akan melihat bahwa tembok-tembok yang besar, dinding-dinding besar di depanmu akan diruntuhkan dan rubuh oleh kuasa tangan Tuhan di dalam hidupmu.
hidupmu. Mungkin kau tidak mampu dan kau berkata aku tidak bisa. Kau sering berkata aku tidak bisa, aku tidak mampu. Oleh sebab itu serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, tetapi lihatlah bahwa engkau adalah anak kerajaan surga. Engkau adalah biji mata Tuhan, engkau adalah milik Tuhan, engkau pilihan Tuhan, kuasa roh Tuhan itu ada di dalammu. Oleh sebab itu setiap hari perkatakan bahwa tembok-tembok Yeriko itu sudah runtuh. Tidak ada lagi penghalang untuk kau ada dalam janji Tuhan. Tidak ada yang menghalangi setiap tanah yang kau injak akan Tuhan berikan kepadamu. Baca dalam Yosua 1 sampai selesai. Tuhan berikan janji itu kepadamu. Asal engkau tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi gentar, engkau akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Yosua 1 ayat 1 sampai selesai itu adalah bagianmu. Ketika kau mengerti, engkau paham, engkau akan berjalan di dalam keperkasaan itu untuk meruntuhkan setiap tembok-tembok yang selama ini menghalangi engkau, yang selama ini membuatmu gentar, yang selama ini membuatmu berkata tidak mungkin. Mulai hari ini engkau akan melihat yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin terjadi di dalam hidupmu. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Aku serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah anak kekasih Tuhan, hati Bapa akan ada padamu. Oleh sebab itu kau harus masuk di dalam perjalanan yang indah bersama dengan Bapa. Lupakan semua masa lalumu, kau harus hidup hari ini, besok, dan yang akan datang dengan Tuhan. Dia adalah Papamu. Dia Bapamu. Kalau Bapa di dunia bisa mengecewakanmu, Bapa di surga tidak akan pernah mengecewakanmu. Sekalipun mungkin manusia memandangmu berbeda, tapi Bapamu di surga itu mencintaimu lebih dari apa yang bisa kau pikirkan. Sesuai dengan apa yang engkau inginkan, kasih itu akan terus terlepas dari surga untuk terus membalut setiap luka-luka yang ada di dalam jiwamu, terus membalut setiap luka dalam hatimu. Dengar baik-baik, kau ini anak kesayangan Bapa. Setiap kali kau sedih, setiap kali kau merasa sendiri, kau hanya perlu panggil dia Papa. Kau bisa panggil dia Abba Father, kau bisa panggil dia ya Bapa. Tidak ada nama lain yang bisa kau panggil. Kau tidak perlu panggil dia Tuhan Yesus. Kau hanya perlu panggil dia Bapa. Kau akan menikmati satu kebersamaan dengan dia sejak masa mudamu. Dan itu akan memulihkan seluruh jiwamu. Itu akan membawa engkau mengalami fasilitas Bapa sepanjang umur hidupmu. Dan kau akan lihat hidupmu beda. Memang kau beda. Tapi kau juga akan mengalami sesuatu yang beda dengan dia. Kau akan mengalami pertolongan yang beda dengan dia. Sampai kau akan mengalami sukacita damai sejahtera yang tidak akan pernah habis. Seturut dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga akan terjadi di dalammu. Ketika kasih Bapa itu menaungi engkau, kasih Bapa itu penuh atas engkau, kau akan alami surga dalam hatimu, dalam hidupmu. Dan jangan lagi menoleh ke belakang. Kau hanya perlu lihat Yesus, kau hanya perlu berjalan pelan-pelan saja. Kau akan lihat bagaimana dia menyediakan seluruh masa depan dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kedahsyatan, penuh dengan keajaiban. Aku serahkan Chen sebagai anakmu. Aku percaya Bapa, dia adalah kesayanganmu, dia adalah biji matamu, dia ada dalam hatimu. Sejak hari ini pegang kedua tangannya. Jangan pernah dia terlepas dari engkau Bapa, karena dia adalah orang pilihanmu. Melalui hidupnya, dia akan pergi kepada generasinya untuk menyatakan kasih Bapa. Dan banyak jiwa-jiwa yang sakit dipulihkan, banyak orang-orang yang terbuang akan kembali kepada Kristus. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau akan urapi dia dengan urapan khusus, dan biarlah dia berjalan dengan kelembutan hati, memiliki hati yang daripada engkau, penuh dengan kasih. Kemanapun dia pergi, hidupnya jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus anakmu dengan kuasa darah Yesus. Tembok berapi menyala-nyala memagari dia. Sejak hari ini tidak ada satupun tangan si jahat boleh menjamah dia, karena dia adalah orang pilihanmu. Serahkan sepenuhnya dalam tanganmu. Terima pengurapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku juga berdoa untuk Ibu Priscilla Jessica. Aku serahkan ke dalam tangan kuasamu. Aku yakin dan percaya Bapa, Engkau terus mempersiapkan hamba-Mu. Saya melihat pedang di dalam mulut-Mu. Oleh sebab itu hati-hati ketika berbicara, karena setiap apa yang kau katakan itu mengandung kuasa. Oleh sebab itu pertajam dan terus pertajam melalui firman. Maka kau akan lihat pedang ini akan semakin tajam. Setiap kali kau berperang, kau percaya kau pasti menang. Setiap apa yang kau doakan, percaya dengan iman kau mendapatkan. Dan apapun yang keluar dari mulutmu akan memulihkan banyak orang. Ini yang ingin Tuhan berikan kepadamu. Pegang saja dan terima saja. Sebagai kasih karunia Tuhan ingin pakai hidupmu. Ada satu kelembutan, ada satu ketegasan,
Tuhan, ada satu kekuatan. Oleh sebab itu terus perbarui hidupmu di dalam firman. Maka kemanapun kau pergi, kau akan bawa banyak jiwa bagi Kristus. Dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, Tuhan akan buat hidupmu berhasil. Kedua tanganmu diurapi dengan kuasa. Dalam Ulangan 8 ayat 18, kau akan mengambil kekayaan bangsa-bangsa. Seturut dengan perjanjian Abraham dengan Tuhan, itu akan terjadi atas hidupmu. Sehingga kedua tanganmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang susah, yang terlantar, yang perlu makan, engkau akan menjadi berkat bagi mereka. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku serahkan juga Ibu Lihong ke dalam tanganmu. Aku yakin dan percaya Papa, engkau membawa anakmu ini masuk di dalam satu rencanamu yang ajaib, rencanamu yang hebat, rencanamu yang besar. Terus Tuhan memberikan kekuatan, api roh doa kepada hidupnya, dan juga berikan kepadanya hati yang kuat, hati yang mampu untuk memahami setiap jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah sejak hari ini engkau memiliki kepekaan untuk terus memahami jalan-jalan Tuhan. Dan jangan gentar, jangan pernah mundur dari setiap peristiwa hidupmu. Jangan pernah menyerah. Ketika kau menyerah, kau kalah. Oleh sebab itu tetap pegang kuat firman, tetap pegang kuat Kristus dalam hidupmu, dalam seluruh perjalananmu 2-3 tahun ke depan. Kau akan melihat banyak kemenangan demi kemenangan yang akan kau terima asal kau tidak menjadi bimbang dan tidak mundur. Hanya satu yang Tuhan minta, masuk dalam pertandingan iman. Ibrani 12 ayat 1 ayat 2 kau baca, Ibrani 1 2 3 itu kau baca semua sampai selesai. Tuhan ingin memberikan kekuatan itu untuk kau bertanding dan sampai kau menang. Dan di situ ada satu penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah habis ketika kau tidak mundur, terus melangkah. Sekalipun jatuh, percaya kau tidak akan terluka. Tangan kuasa Tuhan akan terus menopang engkau. Aku serahkan Ibu Lihong ke dalam tanganmu. Aku yakin dan percaya apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya, biarlah terjadi sesuai dengan waktu yang tepat terjadi di dalam nama Yesus. Aku serahkan Ibu Shirley ke dalam tanganmu. Aku yakin dan percaya Tuhan, dia ada dalam rencanamu, ada dalam kehendakmu. Tudung kuasa darahmu ada padanya, tutup bungkus kuasa darah Yesus menyertai engkau. Dan jangan pernah takut karena hidupmu itu adalah kepunyaannya. Hidupmu itu adalah miliknya. Dan tidak ada satu kali pun rencana Tuhan itu gagal di dalam engkau. Karena bersama dengan Tuhan, engkau pasti menang. Setiap perjalanan hidupmu, baik sakit penyakit, baik keuangan, baik orang-orang di sekelilingmu, akan mengajarkan engkau untuk memahami Tuhan. Bahwa ketika kau melihat kuasa itu bekerja, ketika kau melihat mujizat itu terjadi, engkau juga akan menjadi alat kepanjangan suaranya Tuhan. Dimanapun kau pergi, engkau akan melihat kuasa itu bekerja. Tuhan, aku berdoa saat ini juga Tuhan sama. Dan oleh bilur darah Yesus dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, sembuh secara fisik, sembuh secara mental, sembuh secara pikiran, dan bawa dia untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, sejak hari ini, Ibu Shirley, dengar baik-baik, tangan kasih Tuhan itu membawa engkau untuk menikmati yang namanya Taman Eden di bumi. Tangan kuasa Tuhan itu akan membawa engkau kepada kolam Siloam. Di situ ada pemulihan yang luar biasa dalam segala sesuatu. Dan Tuhan sedang membawa engkau tenggelam di dalam hadiratnya. Jangan berhenti menyembah. Siloam itu ada di depanmu. Kau hanya perlu tenggelamkan dirimu seperti Yehezkiel 47, Yehezkiel 47, engkau tenggelamkan dirimu di sana seperti air yang mengalir dari bait suci, dari mata kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, dan kau tenggelam berenang di dalamnya. Kau akan lihat segala sesuatu yang baik itu terjadi di dalammu. Jangan gentar tentang hidupmu, karena hidup mati itu adalah keputusan Tuhan. Jangan pernah gentar dengan masa depanmu, karena masa depanmu itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Aku serahkan Shirley dalam tanganmu, bahwa dia tenggelam dalam hadiratmu, terus menikmati satu kasih setiamu Tuhan, sehingga benar-benar dia tenggelam di kolam Siloam ini, dan dia boleh jadi berkat dimanapun dia ada. Tuhan dipermuliakan, seisi rumahmu diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku serahkan juga, ini udah keluar dari para pekerja ya? Belum ya? Ini sudah jemaatin. Oke. Nggak bisa semua ya, nanti coba di ini ya, siapa hostnya. Aku serahkan Bapak Johnny Lin ke dalam tangan kuasamu. Bapak, aku yakin dan percaya kalau malam hari ini kami boleh ada di sini bersama-sama. Aku serahkan Pak Johnny. Pak Johnny, hari-hari ini jangan ada khawatir di dalam dirimu.
Jangan pernah takut untuk semua yang sedang terjadi, bahkan reruntuhan yang runtuh pun Tuhan bisa bangun menjadi satu bangunan yang besar, yang megah. Hanya kau perlu sabar. Harus ada kesabaran untuk menanti segala sesuatunya. Kau perlu sabar untuk mengerti rencana kehendak Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Yang Tuhan minta cuma satu, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Satu perjanjian yang tidak boleh terputus. Seperti Rahab, ya, ketika ada perjanjian dengan para pengintai, dia harus menaruh benang kermisi, perbaharui itu dengan Tuhan. Tuhan ingin ada satu ikatan yang erat dengan dirimu. Engkau akan melihat dalam bulan Desember tahun ini, ada satu kado yang Tuhan mau berikan kepadamu. Saya nggak ngerti apa, tapi ini menjadi doamu. Ada satu yang sangat penting yang sedang kau doakan. Akhir tahun di bulan Desember Tuhan akan berikan kepadamu, dan terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, aku berdoa untuk Ibu Cui Gim. Aku serahkan Ibu Cui Gim ya. Aku serahkan Ibu Cui Gim ke dalam tanganmu Bapak. Limpahkan Bapak anugerah kasih sayang sukacita yang melimpah di dalam dirinya. Tuhan tahu terkadang engkau lelah, terkadang engkau capek untuk menanggung beban-beban yang dipercayakan. Tetapi Tuhan tetap ingin berkata kepadamu bahwa setiap pencobaan tidak akan melampaui kekuatanmu. Setiap beban yang Dia berikan, kau bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Sekalipun engkau sering kadang-kadang ada marah dan berpikir bahwa nggak ada yang ngerti aku, nggak ada yang ngerti hidupku, nggak ada yang tahu apa yang ku alamin. Tapi malam hari ini Tuhan mau berkata, Dia sangat mengerti kelelahanmu. Dia sangat mengerti semua yang kau rasakan, semua yang kau alami malam hari ini. Dia ingin memberikan engkau kekuatan dan kekuatan untuk engkau bisa memegang semuanya, menyelesaikannya sampai akhir. Dan aku berdoa, ada hadiah-hadiah upah yang Tuhan siapkan bagimu. Jangan hanya mendengar cerita, tapi kau akan alami bersama dengan Tuhan. Karena Amsal 31 ayat 31 akan jadi bagianmu. Seorang wanita yang terus berdoa, seorang wanita yang terus bayar harga, seorang wanita yang selalu sabar untuk menanggung semua penderitaannya. Maka Tuhan akan memberikan Amsal 31 ayat 31 kepadamu. Berilah kepadanya, kepada tangannya, perbuatan tangannya. Semua upah itu akan diberikan kepadamu. Menikmatilah. Miliki kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan ingin berikan kepadamu. Satu keajaiban yang lebih daripada apa yang pernah kau alami. Kau akan terus alami bersama dengan Tuhan. Tuhan sayangi anakmu ini supaya dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah bedakan anak-anaknya. Anakmu, Ibu Cu, juga akan mengalami hal yang ajaib bersama dengan engkau sepanjang hari-hari hidupnya bersama dengan engkau. Sehingga kemanapun dia pergi, dia menceritakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu Ilan di dalam mobil. Ilan ini laki apa perempuan sih? Saya Ilan ini cewek dong. Perempuan. Tadi yang baca deklarasi, Bu. Enggak apa ya, kita doa ya. Bapak, aku serahkan Ilan ke dalam tanganmu. Aku yakin dan percaya Bapak, dalam setiap kelemahanmu, dengar baik-baik, di dalam kelemahanmu, di situ ada kekuatan Tuhan. Di dalam ketidakberdayaanmu, di situ Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, tetaplah kuat, tetap pandang Kristus, tetap lihat Tuhan. Bulan 4, bulan 5, sebentar lagi, saya nggak tahu kamu lagi doa apa, tapi bulan 4, bulan 5, ada satu jawaban doa Tuhan akan berikan kepadamu. Terima dengan imanmu dan bersukacitalah dalam hari-hari ini. Jangan merasa hidup itu berat, tapi terus lewati bersama dengan Dia. Dan kau akan melihat ada hal-hal yang tidak perlu engkau pergumulkan dengan sangat. Kau hanya perlu mengucap syukur. 2 ikan 5 roti akan terjadi dalam hidupmu. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku serahkan juga Ibu Widya ke dalam tangan kuasa Bapa. Bapa,
hari-hari ini hamba-Mu ini boleh mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Engkau, tetapi juga mengalami banyak hal-hal yang menekan di dalam jiwanya. Tapi aku yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu ini sedetik pun. Tangan kuasa Tuhan menyertai Engkau. Pernahkah kau merasakan bahwa ketika kau pagi hari berdoa, di situ ada satu yang hangat di belakangmu, Tuhan Yesus sedang berdiri di sana. Ketika kau menangis, ketika kau selalu berkata, Tuhan aku sudah tidak kuat, Tuhan aku sudah tidak kuat. Ibu Widya, saya nggak kenal kamu, tapi ini yang kurasakan. Kau sering berkata, aku nggak kuat, aku nggak kuat. Kau pernah tahukah kalau di belakangmu itu ada Tuhan Yesus, dia pegang satu jubah, dan dia selalu menyelimutimu, dan dia memelukmu dari belakang, dan dia selalu berkata, aku ada di sini, aku ada di sini. Nikmati itu setiap kali kau berdoa, dan kau akan kuat dan terus menjadi kuat. Kau tidak akan pernah lemah, kau tidak akan pernah sampai terjatuh, kau tidak akan pernah sampai tidak bisa berdiri. Karena Tuhan ada di sana untukmu. Dan belajar untuk percaya, belajar untuk kuat, maka kau akan melihat satu perjalanan yang indah, satu perjalanan yang hebat akan kau alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku serahkan Ibu Widya sepenuhnya dalam tangan-Mu. Aku yakin dan percaya kuasa-Mu bekerja di dalam hidupnya, dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Semuanya berhasil dalam setiap waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hermanto. Ya, Bapak Hermanto ya. Ayo Pak, berdoa. Ya. Berdoa yuk. Ya. Berdoa ya. Kita berdoa, Pak, tutup mata. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Tuhan, aku serahkan Pak Hermanto ke dalam tangan-Mu. Aku yakin dan percaya Tuhan menjaga hidupnya, Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dia perlu, yang dia butuhkan. Bahkan ketika kesendiriannya itu dia rasakan, biarlah Pak Hermanto juga tetap merasa bahwa satu kehadiran Tuhan yang nyata itu terjadi dalam kehidupan Pak Hermanto. Aku memberkati hamba-Mu ini, biarlah dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dia baik-baik saja. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, Tuhan basuh dengan darah Yesus. Tubuh ini kuat, tubuh ini sehat, panjang umur, diberkati Tuhan, menikmati berkat anak cucu. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, ini si bagi Bapak Ibu yang lain dimohon untuk tidak resen ya. Jadi nanti Ibu Valen akan mengalir sesuai dengan Roh Kudus. Jadi dimohon untuk tidak resen dan mohon maaf tidak semua nanti bisa didoakan. Jadi nanti, dikeluarin aja Pak, fotonya semua dikeluarin gitu. Jadi saya langsung doa gitu nggak apa-apa. Dikeluarin aja. Baik. Udah pekerjanya udah semua ya? Sudah Bu, sudah semua. Udah ya. Ayo dah kita doa. Saya sebabnya masih banyak pelayanan, jadi saya doa yang urgent ya. Saya lihat semuanya urgent, saya juga urgent loh. Ya, kita berdoa ya, Ibu Gloria, kita berdoa. Bapak terima kasih, aku serahkan Ibu Gloria ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Buat hidupnya terus mengandalkan Engkau. Yeremia 17 diberikan kepadamu. Tetaplah mengandalkan Tuhan, bahwa tidak pernah satu kali pun Tuhan mengecewakanmu, dan jangan pernah mengandalkan manusia di sekelilingmu, karena engkau sering mengalami kekecewaan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tuhan mencintai engkau, Tuhan mengasihi engkau. Oleh sebab itu pandang Yesus saja. Jangan kecewa dengan manusia. Manusia cenderung mengecewakan, tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Kedua tanganmu biarlah Tuhan taruh berkat, Tuhan taruh anugerah, sehingga apapun yang kau kerjakan, engkau menikmati hasilnya, engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kalau hari-hari ini kau mengalami satu kesesakan, engkau mengalami satu jalan buntu, tetaplah katakan bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan di bulan 7 ke depan ini, engkau akan melihat pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Saya nggak tahu ada acara apa di bulan 7, tapi Tuhan akan menyiapkan semuanya lebih dari apa yang bisa kau pikirkan, jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kau minta. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati.
Pak Ferry Lim, kita berdoa ya Pak Ferry. Bapak terima kasih, aku serahkan Pak Ferry Lim. Tuhan, seluruh kelemahan tubuhnya Tuhan jamah. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, Tuhan basuh dengan darah Yesus. Dan oleh bilur darah Yesus jadi kuat, sehat, sembuh, panjang umur. Untuk menikmati janji-janji Tuhan. Aku serahkan hamba-Mu ini, buat dia semakin hari semakin tekun, semakin hari semakin sabar untuk menantikan janji Tuhan. Semakin hari hanya memandang kepada Kristus saja. Bapak, lihat Tuhan saja. Kalau orang di sekelilingmu tidak bisa tolong, Tuhan pasti bisa tolong. Dan percayalah, kau akan lewati semuanya dengan manis. Kau akan lewati semuanya dengan luar biasa. Ada satu selokan di depanmu. Sedikit kering tapi masih ada air. Percayakah? Walaupun iman hanya sebesar biji sesawi, itu bisa membuat gunung pindah ke laut. Kau hanya perlu iman yang kecil untuk terus berkata, aku diberkati, aku disayang Tuhan, aku disertai Tuhan. Tidak akan pernah dipermalukan dan tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau kau percaya Bapak, mulai malam hari ini biarlah apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk memberkati engkau setiap hari kau alami kebaikan Tuhan, kau alami pertolongan Tuhan. Terima dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu ini siapa namanya? Ibu Sintike, namanya benar? Panggil Ibu Sin aja ya. Apa Ibu siapa? Ibu Sintike, betul ya. Ibu Sintike ya, saya susah bahasanya ya. Ibu kita doa. Ayo pejamkan mata, yuk kita doa. Bapak terima kasih Tuhan. Engkau adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Tidak pernah dibuang anak-anakmu. Terutama juga Ibu Sintike, kuserahkan dalam tangan-Mu. Aku yakin dan percaya dia adalah kesayangan-Mu. Ibu dengar, kalau manusia bisa membuang-Mu, kalau orang di sekelilingmu tidak memperhatikan-Mu, Bapa di surga ada untuk-Mu, memperhatikan-Mu, peduli kepadamu. Dan setiap apa yang kau kerjakan, asal dengan iman, asal dengan tekun dalam percepatan Tuhan akan terus mengangkat engkau. Karena tidak ada satupun tangan manusia yang bisa mengubah seseorang, tetapi tangan kuasa Tuhan akan mengubah engkau. Oleh sebab itu jangan putus asa, tetap bersukacita. Karena engkau orang yang suka tertawa. Tertawalah untuk hari depan. Tertawalah untuk hari depan. Tuhan ingin engkau tertawa untuk hari depan, sekalipun penuh dengan air mata, penuh dengan tantangan, tetaplah tertawa untuk hari depan. Aku serahkan Ibu Sintike ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang dia perlukan bukan cukup, tapi aku berdoa lebih dari cukup. Tidak ada yang kurang. Segala sesuatu yang dia perlukan sepanjang tahun 2022 yang kata manusia tidak bisa, tidak mungkin terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Karena dia adalah pribadi yang mengandalkan engkau, dia mengasihi engkau, dia mencintai engkau, dia bayar harga dengan imannya. Oleh sebab itu biarlah iman ini boleh termanifestasi dalam hidupnya, dan dia menunjukkan kedahsyatan Tuhan bagi semua orang di sekelilingnya, dan banyak orang menjadi percaya karena hidupnya. Terima kasih Bapa. Aku serahkan Ibu Sintike ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi ya, terakhir Ibu Desi ya. Ya udah terakhir ya. Puji Tuhan. Iya. Yang lain kita doa global, percaya Tuhan menyertai ya. Ibu Desi kita berdoa. Iya, shalom Bu ya. Iya, shalom. Tuhan terima kasih, terima kasih. Ibu dimanapun kau ada, masuk tetap dalam ruang istimewa, ruang rahasia bersama dengan Tuhan. Kau harus melihat betapa istimewanya hidupmu, berharganya engkau di mata Tuhan. Yesaya 43 adalah bagianmu. Kau baca ayat ini sampai selesai. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau cantik luar dalam di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kau harus percaya, kau sisi istimewa di hadapan Bapa. Amin. Sekalipun mungkin kau berkata, apanya yang istimewa dengan begitu banyak masalah persoalan yang aku hadapi.
Justru di sini Tuhan ingin katakan, engkau istimewa di mata Tuhan. Amin. Engkau punya hati yang lembut, engkau punya hati yang setia. Oleh sebab itu tetap pandang Yesus dan jangan pernah ragu kepada apa yang kau percayai. Engkau sedang berdoa untuk memiliki sesuatu yang kau anggap tidak mungkin bisa kau beli. Tapi percayalah, paling cepat 1 tahun ke depan, paling lambat 2 tahun. Berdoa dan terus percaya, kau pasti bisa membelinya. Mungkin bukan tanganmu yang membelinya, tapi kau harus percaya keajaiban itu bisa terjadi. Saya nggak tahu apa yang kau inginkan, apa mobil kah, rumah kah, tetapi ada yang sedang kau ingin beli, tapi kalau kau lihat hari ini keuanganmu, kalau kau lihat sesuatu yang kau tabung, nggak mungkin. Tapi belajar untuk terus percaya. Karena ini yang Tuhan ingin berikan kepadamu. Dan kau harus ceritakan kepada semua orang bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Aku serahkan Ibu Desi ke dalam tanganmu Bapa, dimanapun dia ada, biar dia tetap belajar untuk mengampuni orang-orang yang sering salah paham dalam hidupnya. Dia tetap melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sering kali membicarakan kerohaniannya, dan biarlah dia tetap teguh untuk berpegang kepada Engkau, tetap mantap mengiring Engkau, melayani Engkau Tuhan, mengasihi Engkau, sehingga apa yang menjadi bagiannya sebagai upaya yang terbaik selama ada di bumi, dia menerimanya. Terima kasih Bapak, tutup bungkus Ibu Desi sepenuhnya ke dalam tanganmu, biarlah pagar tembok yang daripada Engkau memagari dia, hidupnya aman dalam tangan kuasa Tuhan. Mazmur 91 menjadi bagianmu, jangan takut apapun yang terjadi, penyertaan perlindungan Tuhan itu ada padamu. Terima kasih Bapak. Aku serahkan Ibu Desi sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, aku juga menyerahkan semua kami yang hadir malam hari ini, yang didoakan secara pribadi ataupun kami berdoa universal. Saat ini Tuhan, biarlah yang membutuhkan pertolongan dalam ekonomi, aku berdoa tingkap-tingkap langit dibukakan, tidak ada hutang, tidak ada kekurangan. Engkau akan menerima kuasa untuk mengambil kekayaan bangsa-bangsa, dan engkau akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan, keajaiban dan keajaiban lebih dari cukup, bahkan berkelimpahan. Yang sakit malam hari ini, Tuhan jamah setiap tempat-tempat yang sakit, karena aku percaya oleh bilur kuasa darah Yesus, orang percaya sudah menjadi sembuh, dan sembuhlah engkau seturut dengan imanmu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga Tuhan berikan anggur baru, minyak baru, keharmonisan dalam rumah tangga terjadi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Begitu juga yang melayani, Tuhan pengurapan itu terus nyata atas kami, anggur baru, minyak baru menyertai kami, firman hikmat yang daripada Engkau, kuasa Roh-Mu menyertai kami, sehingga ketika kami melayani di ladang Tuhan, tanda-tanda ajaib menyertai, kuasa otoritas bekerja, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa diselamatkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Aku juga menyerahkan pelayanan menara doa segala bangsa untuk acara tanggal 7 sampai tanggal 11. Aku yakin dan percaya ketika banyak jiwa-jiwa anak-anakmu yang terlibat di dalam pelajaran profetik, maka ada kuasa yang boleh terjadi atas seluruh bumi. Kami boleh menguasai bumi bersama dengan Tuhan, membawa banyak jiwa untuk diselamatkan, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan. Menyerahkan juga Bapak Yehezkiel Hebron ke dalam tanganmu. Aku yakin dan percaya Tuhan terus memberikan kekuatan, kemampuan, urapan double porsi, dan terus disertai dengan visi misi, disertai tanda-tanda ajaib, sehingga hamba-Mu ini Tuhan bergerak bersama dengan Engkau, membawa banyak umat-Mu untuk dibangkitkan menjadi pasukan-pasukan, tentara-tentara Allah yang solid, untuk menguasai Indonesia, untuk menguasai bangsa-bangsa bersama dengan Tuhan. Banyak jiwa boleh kembali kepada Engkau, banyak hati yang berbalik kepada Tuhan. Aku serahkan dalam tutup bungkus kuasa darah Yesus, tidak ada satupun tangan si jahat boleh menjamah hamba-Mu ini, tidak ada serangan-serangan balik, hamba-Mu terjaga, terpelihara, aman dalam perlindungan tangan Tuhan, karena pagar tembok berapi yang menyala-nyala memagari hidupnya, tanda-tanda ajaib menyertai kehidupannya. Hidup hamba-Mu ini jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami selesai malam hari ini, tapi kami yakin dan percaya
penyertaan Tuhan menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.